Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat YouTube Panah Doa yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari ilmunya, baik di langit maupun di bumi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengambarkan semua ilmunya kepada manusia. Ada beberapa perkara yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari manusia, baik untuk menguji keimanan mereka maupun untuk memberikan hikmah dan kebaikan bagi mereka. Menurut Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada 6 perkara yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari manusia. Perkara-perkara itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kezahiran dalam ketaatan makhluknya. Perkara ini berkaitan dengan keikhlasan manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampakkan kepada manusia siapa yang benar-benar ikhlas dan siapa yang tidak. Hal ini agar manusia tidak merasa kecewa atau bangga diri atas ibadah yang telah dilakukannya. Hikmahnya agar manusia bisa terus melakukan amalan tersebut, sedikit pun terdapat sedikit kecacatan ketika menjalankannya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ikhlas ialah suatu rahasia dalam rahasia-rahasiaku. Aku titipkan ia di dalam hati hamba-hamba yang aku mengasihinya." Riwayat Abu Hasan Al-Basri. Yang kedua, kemurkaan di atas perilaku maksiat umatnya. Perkara ini berkaitan dengan sikap Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menunjukkan kemungkarannya kepada setiap makhluk sekalipun ia berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menarik nikmat yang diberikan kepada seseorang sekalipun nikmat tersebut digunakan untuk maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya." Surat Al-Baqarah ayat 222. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meminta hambanya untuk segera bertaubat apabila telah melakukan dosa, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar tak lagi membendung amarahnya. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberikan jalan keluar bagi segala kesempitan dan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga-duga." Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, merahasiakan nama-nama di dalam Al-Quran. Perkara ini berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah dan mulia, yang mencerminkan sifat-sifatnya yang sempurna dan agung. Namun tidak semua nama-nama disebutkan di dalam Al-Quran. Ada beberapa nama yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari manusia, baik untuk menguji keimanan mereka maupun untuk memberikan hikmah dan kebaikan bagi mereka. Salah satunya namanya yang dirahasiakan adalah nama Ismul Azam.
yaitu namanya yang paling agung dan paling mulia, yang jika dipanjatkan doa dengan nama tersebut maka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama ini hanya diketahui oleh beberapa orang-orang terpilih seperti para nabi dan rasul, dan beberapa ulama yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, merahasiakan waktu terjadinya kiamat. Perkara ini berkaitan dengan hari akhir, yaitu hari di mana semua makhluk akan dibangkitkan dari kubur dan diminta pertanggungjawaban atas segala amal perbuatannya di dunia. Hari ini adalah hari yang paling besar dan paling menakutkan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak menggambarkan kepada manusia kapan hari ini akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui waktu terjadinya kiamat. Hal ini agar manusia tidak merasa aman atau putus asa dari kiamat, melainkan selalu berhati-hati dan siap untuk menghadapinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tidak ada satupun yang dapat mengetahuinya dengan pasti di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Surat Luqman ayat 34. Yang kelima, merahasiakan takdirnya atas makhluknya. Perkara ini berkaitan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdirnya sejak azali, yaitu sebelum menciptakan langit dan bumi. Takdir Allah Subhanahu wa taala mencakup segala hal, baik yang berkaitan dengan kehidupan, kematian, rezeki, jodoh, bahagia, susah, sehat, sakit, dan lain-lainnya. Namun takdir Allah Subhanahu wa taala tidak diketahui oleh manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui takdirnya atas makhluknya. Hal ini agar manusia tidak merasa sombong atau rendah diri atas takdir yang telah ditetapkan untuknya, melainkan selalu bersyukur dan bersabar atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Surat Al-Isra ayat 85. Yang keenam, merahasiakan kebaikannya kepada hamba-hambanya. Perkara ini berkaitan dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya tanpa batas dan tanpa syarat. Namun kebaikan Allah Subhanahu wa taala tidak diketahui oleh manusia secara sempurna. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kebaikan kepada hamba-hambanya. Hal ini agar manusia tidak merasa cukup atau puas dengan kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan selalu berharap dan memohon lebih banyak kebaikan darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Surat An-Nahl ayat 18. Demikian 6 perkara yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala dari manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa beriman dan bertawakal kepada Allah dalam segala hal, dan tidak pernah meragukan atau mempertanyakan hikmah dan kebijaksanaannya dalam menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.